Oke, bincang telir kali ini memasuki chapter Bincang keempat. telir. Kali ini bukan di tempatku yang telir keren. Markas ya. Kali ini aku yang menyerang markasmu. Kalau kalian tahu markas ini mungkin nanti ada orang-orang di dalamnya yang kita sebutkan. Iya. Tapi memang nama podcastnya podcast telir memang ya. Bincang telir. Oh, bincang-bincang telir. Tapi Kali ini, sebelum Rick, mau nanya, aku penasaran, telir itu apa artinya? telir itu terlalu melintir. Tadi aku mikir dulu supaya jangan salah. Tapi betul-betul ya, Iya, terlalu melintir. Iya, ya. Jadi pembahasannya luas lah ya. Mana taunya nanti aku kan wawancara bupati kan. Jadi Amin. kalau ditanya, telir itu terlalu melintiran. Kita kedatangan tamu, bukan kedatangan. Kita maksudnya aku yang menyambangi Iya, kamu. siap. Perkenalkan dulu lah. Supaya orang-orang tahu kan kamu siapa namanya. Iya, perkenalkan. Saya Randy. Biasa kalau panggilan lama itu Randy Bibir sih biasa, Rick. Nanti ada ceritanya tuh. Belum apa-apa sudah lucu nih kan? Iya. Itu sih biasa. Nggak apa-apa, ini kali ini chapternya serius. Iya, oke. Serius tapi ya jangan juga terlalu serius nanti. Jangan terlalu tegang lah. Terkelupas bulu batisnya Dedi. Ya. Oke, Apa nih, nama siapa nama? Randy. Randy. Ya, jadi Randy ini struktur organisasimu apa namanya? Kalau dari 2019 itu ada local market Sangatta. Nah, terus berkembang sekarang merambat ke dunia IO, yaitu namanya lokal vokal. Lokal vokal ya? Iya, kalau local market itu organisasi kepemudaan sih. Jatuhnya komunitas. Nah, komunitas dulu kita sering berawal dari situ ngadain event. Sebenarnya sebelum dari lokal market itu, ini flashback ke belakang ya. Basic untuk ngadain event itu sebenarnya terlahir dari zaman SMA sebenarnya. SMP bahkan. SMP dulu ngeband. Ya, orang-orang di baliknya itu sebenarnya nggak apa-apa kalau saya sebut di sini ya. Ya, bagus, lebih bagus. Ya, orang-orang ya supaya nggak nanti dibilang lupa lagi masa-masa lalu kan. Jadi dulu-dulu itu kenapa suka buat event, memang berawal dulu, kita dulu sering, mungkin satu kumpulan kan kita dulu, Rick. Ya. Di Rescue Nesia, kita bareng ngumpul di situ, awalnya main band, latihan, dan pada akhirnya Mas Andy mengajak anak-anak sekolah lah, pada saat itu kita masih sekolah, ngajak gimana sih caranya buat event. Ya awalnya mungkin kolektifan aja kan, kita mau ngeband dulu pasti bayar. Iya, gitu loh, nggak kayak sekarang kita mau main ke tempat orang itu kita yang menawarkan, sudah kita yang harusnya promo tapi kita yang minta bayaran gitu loh. Itu sistem dulu kayaknya dulu nggak ada kayak gitu sistemnya, karena dulu kita kolektifan gimana caranya supaya band kita ini dilihat sama orang, terus kita punya karya bisa menyalurkan di kegiatan itu. Nah dulu tuh ada namanya garage stage itu ya, itu garage stage itu memang berawal dari garasi, namanya juga garage stage yang digagas oleh Mas Andy dengan Bang Mitra. Nah, kita juga sebagai anak sekolah pada saat itu jadi kepanitiaan kecil lah. Nah, timbullah dari situ, datang ke kantor polisi, izin keramaian. Nah, di situ mulai belajarnya. Di situ H-1 besok event, H-1 kita baru izin. Di situ juga kita kena marah. Jadi puas lah dulu, kalau zaman dulu kan namanya kita masih awam, kadang dimarahin sama pihak kepolisian, kenapa baru sekarang ngurus perizinan kayak gitu. Nah, gimana pertanggungjawabannya kalau misalnya terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, jadi dari situ belajar pada akhirnya basic memang dari anak musik, dan sudah habis itu sempat vakum karena sekolah, kuliah juga kan. Jadi setelah balik kuliah sebenarnya juga jauh betul antara jurusanku sama bidang yang sekarang aku jalani. Karena kuliah pun lulusan sarjana ilmu pemerintahan, ya walaupun memang sekarang masih menjadi tenaga kontrak di salah satu instansi,
tapi sambil juga sembari buat kegiatan. Nah, pada masih Ren? Masih ternyata? masih. Oh. Dan maksudnya tuh sayang kalau untuk kita lepas. Itu sih pemikiranku. Jadi tetap bertahan, tapi kalau kita bertahan nggak sambil cari sampingan itu kayaknya berat gitu. Nah, sambil sempat juga Rick, lulus kuliah itu kembali lagi sama teman-teman di Sangatta, buat band, weddingan, sempat Iya, weddingan jadi reguler. sesnya. Ya, ingat betul pertama kali, saya nggak tahu ya kalau teman-teman punya klarifikasi bahwa kalau menurut saya pertama kali live musik di Sangatta itu di Roti Bakar 77. Di Sangatta. Live musik yang terjadi di kafe itu pertama kali di Roti Bakar 77. Di lain belum ada dulu, Rick. Oh iya, iya. Iya, Iya itu benar. baru boomingnya lagi muncul ada band-band reguleran main di kafe. Oh iya. Yang di Town Hall dulu Yayasan Sangatta Baru, eh, 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 tepatnya PT Yakin Sukses Bersama pada saat itu Mas Yopi sama Mbak Dian Oh iya. ngebentuk IO juga beliau pada saat itu Bara Production. Nah, di situ juga kembali lagi aku masuk ke dunia event, Rick. Dipercaya untuk memegang stage manager, kegiatan apapun yang disalurkan oleh perusahaan waktu itu, dan IO-nya Bara Production itu Mbak Dian sama Mas Yopi. Tahun berapa tuh Ren? Tahunnya lulus kuliah tahun berapa ya? Sekitar sebelum COVID kayaknya. Sebelum COVID itu 2018-an kayaknya. Nah, 2018, 2017, 2018. Nah, itu sambil kegiatan juga, event itu sambil juga reguleran di kafe. Nah, di Roti Bakar itu ada Bobby juga main di situ, ada Brian, teman-teman dulu itu. Oh, Bobby Marcelinggi. Iya, Bobby Marcelinggi, kemudian Brian, Mbak Dede, Amel, Dede, Dede. Awin itu sempat juga Awin sekarang di Makassar. di Makassar. Nah, itu jadi ngeband di situ dulu namanya ada Bara Project. Itu awalnya teman-teman Bara Project. Habis itu ada rombakan lagi, akhirnya di Bara Project itu ada masuk Kiki dan teman-teman yang lain. Rizky Adi. Nah, habis itu kami ganti juga nama jadi Barasol, yaitu yang ada Mbak Amel, ada Bobby. Nah, itu reguleran terus tuh di Roti Bakar. Iya. Nah, setiap malam minggu. Jadi pionernya pertama kali untuk kembali lagi booming untuk live musik di kafe itu Roti Bakar awalnya. Roti Bakar. Nah, itu cukup lumayan cuan sih. Itu main-main kayak gitu, kita udah dibayar, kemudian makan pun ditanggung semuanya sama pihak kafe, dan kafe pun rame karena adanya live musik itu kan. Nah, pada akhirnya kafe-kafe lain ini udah banyak. Dan walaupun sebenarnya senior juga ada tuh The Next dulu kan, The Next itu senior kan, Bang Cuming. Masa yang main di situ? Iya, mereka kan awalnya mainnya reguleran di pub tuh. Oh, mulai masuk ke ranah Habis kafe. itu masuk lagi ke ranah kafe karena banyak permintaan kafe-kafe di luar itu yang menginginkan ada live musik, sedangkan SDM pemain band pada saat itu masih minim. Terutama pemain gitar tuh, Rick. Pemain gitar paling susah di Sangatta dicari. Pemain gitar, kalau vokalis masih banyak. Nah, ini pemain gitar PR-nya di situ. Nah, habis itu tertariklah, merambahlah lagi ke dunia wedding. Nah, wedding sekarang levelnya sedikit up lagi nih, yang dulunya elektron, sekarang pasangan-pasangan muda itu maunya live musik, live akustik. Oh, dari situlah muncul band wedding. Iya, merambah lagi ke wedding. Memang wedding tuh cuannya lebih besar daripada main di kafe, gitu. Tapi itu kalian kayak yang pertama kali? Enggak juga sih. Band wedding. Kalau band wedding itu untuk ranah pop-pop kayak gitu kan? Pop-pop gitu, kalau kita kan memang musiknya referensi kami itu apa sih? Top 40. Ya, Top 40-an yang anak-anak muda tuh masuk lah dengan musik-musiknya seperti itu. Terus tuh kayak kembali lagi ke era-era lagu Reza Artamevia yang dulu-dulu kita buat pop-pop kayak gitu. Nah, itu sih kita lebih ke situ. Tapi kalau untuk dangdut kita nggak sebagus, nggak bisa kita nggak sebagus teman-teman senior The Next kayak gitu. Nah, jadi itulah sudah habis tuh weddingan tuh lumayan tuh, Rick. Hampir setiap minggu kita wedding main di Buana Mekar, terus itu lama mungkin karena kita ada kerjaan juga, ada teman-teman yang kerja di perusahaan, dan mungkin juga saking banyaknya pada saat itu ada rasa jenuh juga ngeband. Ada sedikit sedikit apa nih, nggak
nggak konsisten lagi main wedding. Hmm. Jadi mencar nih, Bobby mencar, aku mencar, Brian mencar. Nah pada akhirnya yang masih konsisten sampai sekarang sih kayaknya masih Mbak Amel. Oh iya iya. Mbak Amel masih main Mbak Amel weddingan masih. di mana aja, dia masih main sama teman-teman yang lain. Dari situ, dari situ sudah selesai main band, Hmm. kembali lagi ke tenaga kerja kontrak nih di Dinas Pemuda dan Olahraga seperti biasa. Nah pada akhirnya karena dulu di 2019 itu pernah ada lokal market Sangatta yang mungkin pada saat 2019 itu strukturnya itu tidak secara resmi lah, tidak ada badan hukumnya karena waktu itu dibentuk secara omongan aja berkumpul. Nah, lokal market itu ada ceritanya juga sebenarnya. Siapa sih yang gagas Ren? Local Sebenarnya market? kalau lokal market ini gagasan dari semua teman-teman yang punya usaha sih. Jadi kan banyak nih brand-brand lokal, Rick. Termasuk kamu juga dulu pernah punya brand lokal kan? Iya ya. Entah itu baju ataupun minuman di dunia F&B. Jadi kita tuh dulu tuh minim banget event di Sangatta kan, di Sangatta tuh sedikit Rick Benar event benar. itu. Nah, jadi kita tuh berpikir bagaimana caranya supaya usaha yang kita punya ini dikenal sama orang. Hmm. Nah, nggak apa-apa deh kita iuran atau kita cari sponsor kecil. Yang penting ada tenda, ada lahan untuk kita memasarkan sebuah produk. Ya udah kita gas. Namanya local market. Nah, kenapa namanya local market? Karena pada saat itu teman-teman yang ada di dalam itu produk-produk lokal yang asli punya anak-anak Sangatta, baik makanan, minuman. Dulu itu ada kodeng. Awal mula lokal market Sangatta itu ada kodeng. Kodeng itu pentol pelakor namanya. Oh, pentol pelakor. Ya, terus itu yang sekarang jadi bendahara lokal market itu si Aryani. Itu dia punya kopi apa dulu dia punya kopi gitu. Kopi kayak botolan gitu untuk orang perusahaan gitu kan. Terus itu di dalamnya itu masih ada Nur Iksan, drummer Danska. Nur itu punya brand baju dulu Kickbass namanya. Jadi dia Oh, buat alah. brand baju tapi khusus drum, Oh iya iya drummer-drummer iya. gitu. Terus itu Bang Morris, Atake itu salah satu Kopi ya. ya coffee shop, Om Yudit juga. Jadi kita ngumpul tuh Rick, ngumpul bahas itu gimana caranya supaya produk ini kita kita pamerkan ke orang biar orang kenal oh ternyata di Sangatta punya brand lokal juga gitu loh. Karena kan rata-rata teman-teman ini nggak punya toko Rick. Dia cuma jualannya di rumah tapi online shop gitu nah. Nah itu tujuannya lokal market awalnya 2019. Nah, di Town Hall awalnya dulu di Town Hall. Nah, syukurnya lokal market ini ada dukungan dari pemerintah gitu. Pada saat itu pembinanya mungkin dan sampai sekarang pembinanya masih Pak Kasmidi dengan Ibu Asti. Pak Kasmidi Iya, sama Bu wakil bupati kita. Nah, itu beliau yang support 2019 support tenda dari pemerintahan, kita bergerak pada saat itu kolektifan. Nah, sayangnya di 2020 oh ya, tapi di 2019 itu Rick, ternyata responnya baik. Banyak masyarakat yang datang ke Town Hall pada saat itu di Bundaran. itu event yang pertama. Itu event pertama kali. Nah, event pertama kali kita kolektifan, itu banyak warga yang datang ke sana, masyarakat datang ke sana, beli itu eventnya kalau nggak salah 2 hari apa 3 hari, 2 harian kayaknya di Town Hall. Nah, habis itu ternyata COVID 2020 itu kan 2019 akhir sampai 2020 Iya benar. itu COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah COVID ini alhamdulillah kita masih disupport sama pemerintah. Oh masih disupport. Masih disupport. Nah, itu udah gila-gilaan kan event habis Covid itu eh di 2000 berapa ya kita tuh local market? 22. Nah, 2022 hari mulainya lagi local market lagi. Local market yang kedua. Ya, yang kedua dan itu tanpa artis pada saat itu. Ya, setelah Covid. Itu kan sudah pakai struktur organisasi struktur yang sekarang. Nah, Tokopedia. jadi di lokal Pokaya. Lokal Pokaya belum ada. Belum ada itu. Di local market 2022 itu justru kami ngebentuk secara memiliki badan hukum. Legalitasnya kita ada sudah. Nah, itu dibentuklah struktur organisasi dan pada saat 2022 itu kita dilantik secara resmi oleh pembina selaku wakil bupati pada saat itu. Oh, Di 2022. Iya, di 2022 itu kita dilantik itu, Rick. Nah, itu baru legal kita punya nama, kita punya struktur itu secara hukum sudah terdata di 2022. Karena di 2019 itu kan cuma sekedar kumpulan aja kita. Kumpulan ngobrol, ya udah segitu aja. Nah,
Kenapa kita bentuk legalitas? Karena alasannya memang masukan dari pembina ketika organisasi kita, ini mungkin masukan juga buat teman-teman yang punya komunitas ya. Iya. Jadi ketika kita sudah bentuk komunitas, jangan jangan kita lupa sama badan hukum atau legalitas itu, karena itu penting, Rick. Selain kita kuat dalam memiliki nama organisasi itu, kita juga bisa dapat bantuan dari pemerintah. Itu bocorannya. Oh Gitu. iya, 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 Jadi iya. saluran dana misalnya hibah atau apapun itu yang dari pemerintah, itu bisa pemerintah itu bisa menyalurkan ke kita. Karena kita kenapa dia bisa memberikan bantuan? Karena kita punya badan hukum. Badan hukumnya kuat. Legalitas kita ada apanya nih, akta notarisnya, semuanya kita urus semua itu. Terus itu kantornya ada, ya SK Kemenkumhamnya ada, itu Wah, yang bikin kuat. gokil. Itu Rick. Jadi kalau misalnya ini kamu misalnya punya komunitas, kamu pengen komunitas gitar misalnya, ya udah buat aja nama gitar, komunitas apa Sangatta, ya kamu buat organisasi, Mm-mm. strukturnya kamu legalitaskan, dan itu bisa kamu minta bantuan kepada pemerintah. Karena kan pada saat ini kita kesulitan cari bantuan kan. Kalau kita misalnya mau cari proposal biasa-biasa aja, mungkin eventnya ya sesuai dengan budget yang kita miliki gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen buat besar, pengen kita undang misalnya gitaris dari mana, itu kan butuh dana yang besar kan. Nah, dari Mhm. legalitas itu Rick, kita bisa minta, dan itu hal yang mungkin sekarang teman-teman komunitas itu nggak tahu gitu. Nah, jadi itu. Jadi Ah, dulu juga waktu sekolah tuh Rick, kita kan dulu sering buat proposal, iya benar. ngantar ke Pemda misalnya, ke dinas Dispora misalnya. Itu mau sampai lebaran monyet pun nggak bakal bisa cair, Diterima. Rick. Iya, karena mungkin kalau ada yang ngasih 1 juta 2 juta, itu uang pribadi dari kepala dinasnya misalnya, atau dari pejabat tertentu. Itu bukan resmi langsung ada anggarannya dikasih ke kamu, karena Hmm. memang nggak bisa seperti itu. Bantuan itu harus ada badan hukumnya, legalitasnya, semuanya ada Oh, tuh itu. kalau Ya, berarti banyak yang belum paham, Ren. mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman di luar yang mungkin punya komunitas tapi bingung mau cari bantuan kemana, karena memang itu kita pemerintah pun nggak bisa memberikan bantuan kalau si komunitas ini tidak punya badan hukum yang kuat Wah, gila ini nggak gitu. ada rahasia-rahasiaan, Ren. Nggak ada. Jadi Terbuka ini. terbuka. Jadi sebenarnya kita lebih bagus. Kita pun senang kalau banyak komunitas yang berkembang di Sangatta, artinya semakin banyak event kan, mau komunitas apapun itu. Nah, kita pun sekarang kalau misalnya di dunia IO, kita mau ngerangkul misalnya gitaris, ayo dong ngisi di acara kami, kan enak. Nah, itu yang selalu kami laksanakan di lokal vokal. Wah, Nah, itu. gokil, Nah, Ren. lanjut kembali lagi ya kemana tadi tuh? Ke Eh, cerita lokal vokal 2022 itu dilantik. iya. Kita dilantik, kita udah punya legalitas, sudah ada struktur ketua dan bendahara segala macam. Nah, ini sebenarnya lokal market ini 2024 ini masa jabatanku habis. Karena aku buat ADRT-nya itu 5 per 5 tahun aja, dari 2019 sampai 2024 pada saat itu. Nah, makanya nanti tergantung, kalau saya sih sebenarnya pengennya ada regenerasi, Rick. Bukan saya aja yang jadi ketua terus. Dalam artian itu teman-teman yang aktif, yang muda-muda bisa bergerak. Nanti kalau misalnya untuk masalah mencari bantuan atau seperti apa, itu tetap bantuanku nyari Oh, siapapun. relasinya. Relasi ya kayak gitu. Jadi nggak selalu, ibaratnya nggak selalu saya terus kan yang harus ada di lokal market, cukup di balik balik layar. Nah, setelah dari lokal market itu, alhamdulillah sukses di 2022 itu, Rick. Mungkin karena memang orang haus hiburan ya, karena kan COVID kan 2 tahun. Mhm. Di situ tidak ada artis, UMKM itu ada sekitar 50-an usaha. Iya. Itu kalau di lokal market itu sebenarnya ya, oh 54. Kalau gini-gini kirain habis tuh. Ya, pada saat itu 54 usaha di 2022. Itu asli dari Sangatta semua, Rick. Memang banyak pro dan kontra di lokal market sebenarnya. Nah, Pro dan kontranya itu karena kita sistemnya seleksi. Kita nggak mau yang ibaratnya, dalam artian itu kita pengen cari yang beda nih usaha. Ya itu tadi, kembali ke pokok awal, lokal market. Artinya kita cari brand-brand yang asli. Mau makanan, mau minuman, kita senang. Misalnya
cuma misalnya es teh, ya dia padukan apa, tapi dia buat brand dan nama itu asli dia yang sendiri yang buat, bukan Hmm. franchise gitu. Oh iya ya, paham Cuman Rek, paham. memang kita butuh proses untuk mengarah supaya semuanya ini lokal, karena memang tidak banyak juga di Sangatta yang punya brand lokal gitu. Jadi tetap kita batasin franchise-nya mungkin minim, selebihnya brand lokal kayak gitu. Nah, untuk kota-kota lain itu kita nggak bisa nerima, Rik, kayak Bontang, Samarinda. Mungkin untuk sementara kita nggak nerima dulu. Kita fokuskan Ke perekonomian di ya di Sangatta sini dulu. dulu. Ha, Nah itu, benar. jadi pemikiran saya tuh ya bukan masalah kita harus menyingkirkan usaha di luar dari Sangatta ya, karena pikiran kami tuh ya masyarakat Sangatta yang punya usaha, Mm-mm. mereka mendapatkan perputaran ekonomi itu hasil dari pembelian masyarakat Iya. Kutai Timur Ha, ha. juga. Jadi uang itu jangan sampai ini loh, ibaratnya kota lain yang menikmatin gitu. Gitu bahasa kasarnya kayak sih Iya. kayak Ha, gitu. ha. Gitu. Jadi makanya kita seleksi, kita pilih benar-benar, kita juga pada saat itu kita rembukan sebenarnya banyak banget usaha-usaha itu yang mau gabung di lokal market. Cuma memang keterbatasan tenda dan lahan juga gitu. Cuma nanti kita mungkin ke depannya juga pasti misalnya ada yang sudah 2 kali ikut, nanti nextnya mungkin kita hold dulu, kita kasih kesempatan yang Oh, ha, brand-brand baru ha, ha. lagi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya awal mula lokal market. Nah, setelah dari lokal market, pada akhirnya teman-teman kecanduan nih bahasanya, ketagihan untuk aktif dalam bergerak di dunia event. Jadilah loka Lokal loka. Ha, vokal. ha. Nah, itu setelah di lokal market 2023 tahun Oh, lalu. ha, ha, Lokal ha. market 2023 itu kita alhamdulillahnya disupport juga sama pembina, disupport sama pemerintah. Kita bisa manggil artis pada saat itu. Ada Aldi Taher sama Feby Putri di Oh iya iya. Ha, 2023 ha, ha. ya. Nah, itu sekitar ada 60-an lebih juga usaha, 80, sorry, Gokil, 80. ya 80 UMKM, dan itu pun banyak juga yang masih mau masuk gitu, dan karena lahan pun nggak cukup jadi kita maksimalnya di 80 Muat gitu. keren 80 di Bukit Pelangi. Muat di helipad. Jadi memang kita sebelum naruh apa sarnafil atau tenda ini di venue, kita mapping dulu untuk area, kita ukur. Oh, makanya ada tenan di tengah-tengah ya. Ada tenan. Iya, Tapi kalau pada saat eh itu anu Rik, itu bukan bukan yang tenan. oh iya Itu ya. untuk panitia juga, panitia, kemudian ada sponsor juga ya, sponsorship Oh iya. Ha, ha. gitu, sama pada saat itu kita buat kayak tribun gitu, tribun untuk masyarakat bisa duduk nikmatin. Ah, ah, ah. Cuma memang kendala besarnya kalau kita ngadain kegiatan outdoor itu hujan, Rik, itu. Oh iya, tahu tahu. Dan cobaan kami penyelenggara itu sebenarnya tidak semata-mata kita nerima orang untuk nyewa masuk setelah ada kejadian yang memang kita nggak bisa tahan kan, itu alam kan, masalah alam, kita kayak lepas tangan aja, tapi kita nggak seperti itu. Nah, kadang kita diskusi kayak gimana nih jualannya orang kalau Nggak udah ada hujan. pemasukan kan? Iya, kasihan, Rick, kita juga kan ibaratnya tujuan kita sebenarnya di lokal market ini bukan festival musik, tapi festival usaha Ah, ah, ah. UMKM menengah. Itu jadi kadang kita mikirin mau semeriah apapun panggung, mau seramai apapun Itu kan panggung. cuma hiburan kan, Mas? Iya benar. Jadi mau semeriah apapun panggung, tapi kalau tenda kita ini teman-teman yang jualan itu kayaknya kok sedikit yang beli. Nah, itu kadang beban buat kita. Iya, Itu sebenarnya. kan Jadi sesuai namanya lokal market kan ya. benar. Jadi itu juga yang harus diketahui sama teman-teman di luar, bahwa pengisi-pengisi itu sebenarnya bukan menjadi hal yang utama buat kami. Pengisi itu hanya sebatas hiburan setelah orang jajan dulu nih, beli dulu nih barang-barang yang teman-teman yang sudah siap berjualan, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk persiapan untuk jualan, itu utamanya, Rik. Jadi Hmm. kadang kita setelah local market itu ada namanya kita ngelihat omset penjualan si pedagang. Kita nanya, Bu, berapa misalnya lakunya selama 3 hari? Kadang ya sedih juga kalau misalnya kayak hujan gitu kan, Rik. Kadang kan orang malas naik ke Bukit Pelangi ya. Terus itu juga keadaan lapangan becek. Itu yang jadi kendala. Justru kami juga berembuk gimana caranya supaya teman-teman ini tidak terlalu rugi. Kadang kita buat kebijakan langsung, Rik. Kadang uang tenan itu kita kadang kembalikan setengah.
gitu. Nggak Sampai apa-apa. mikirkan ke situ ya? Sampai mikirkan ke situnya kita, karena kita berpikirnya bukan cari keuntungan di sini, karena event lokal market ini kita nggak memikirkan keuntungan, ya setidaknya orang dulu lah senang, si pedagang dulu lah senang, baru ya dengan kesenangan itu kita yang sukses artinya kayak gitu. Waduh, kurang enak apa lagi Ren ya? Makanya kendalanya di hujan sebenarnya. Jadi ya semoga aja nanti next eventnya ini insya Allah di 2024 ada lagi nih Rick. Sekalian promo boleh ini kan Rick? Boleh dong. Iya, local market 2004 insya Allah akan ada lagi sekitar bulan 5 atau bulan 6 setelah lebaran. Nah ini Gokil. teman-teman lagi mempersiapkannya itu lagi, dan semoga aja dengan layout-layout tenda dan panggung yang sudah kita bahas itu terrealisasikan di acara nanti. Itu. Nah setelah 2023, setelah local market barulah muncul lokal vokal, event organizer. Gokil. Muncul, itu panjang lagi ceritanya tuh. Muncul teman-teman yang banyak, teman-teman anak-anak muda yang ada di sekitaran lokal market yang ibaratnya masih freelance. Itu kita ngobrol sama-sama join gimana kita bergerak di dunia event. Nah karena sempat sharing juga sama Bang Kris, kalau tahu Sky Seven sama Rinda sempat ngobrol. Jadi awalnya aku tuh mau buat nama IO tuh lokal market, Rick. Ternyata salah gitu, karena lokal market ini udah berdiri 2019, itu hanya sebagian dari sub kegiatan, tidak untuk menjadikan IO. Pertamanya mau namanya itu juga local market Sangatta Organizer misalnya kayak gitu. Cuman ternyata salah. Jadi katanya Bang Kris itu dia bilang kamu harus tahu dulu kelaminmu, kamu mau apa. Dalam artian tuh tujuan kita nih mau event organizer aja kah atau mau promotoran, itu beda lagi. Kalau promotoran kita kayaknya harus butuh modal besar, Rik. Karena promotoran itu misalnya kita manggil artis, ya udah ini benar-benar uang dari teman-teman donatur yang ada di dalam IO kami tanpa bantuan dari pemerintah, kita salurkan untuk kegiatan, ya jatuhnya bisnis lah. Kita misalnya manggil artis A, kita bayar, ya udah, itu kita gambling, bertaruh artinya di promotoran itu. Kalau tiketing penjualannya minim, nggak terbantu, misalnya sponsor sudah masuk ternyata nggak ngebantu. Nah itu taruhannya di promotor. Nah makanya pada saat itu kita berpikir kayaknya untuk promotoran kita keep dulu, tahan dulu, kita bergerak dulu di event organizer. Nah berembuk pada saat itu di Kongko sama teman-teman local market juga beberapa. Nah maunya sistemnya yang aku mau di lokal vokal ini nggak sama kayak di local market, Rick. Kalau di local market ini kan banyak orang kan, di setiap sub itu banyak anggotanya. Nah tapi kalau di event organizer lokal vokal ini aku maunya cuma ada pentolannya aja. Jadi beberapa divisi. Jadi di lokal vokal itu ada 8 apa 9 ya? Kalau koordinatornya itu. 7 ya? 7 ada event director, kemudian koordinator produksian, kemudian ada finance juga, bendahara, kemudian ada sekretaris juga, kemudian ada divisi acara. Nah, aku cuma mau ada pentolan-pentolan itu aja. Tapi ketika sudah ada event, pentolan-pentolan inilah yang nyari anggota lagi, Rick. Jatuhnya freelance cabutan aja. Gitu. Iya. Jadi misalnya Rick, aku ada job nih, kosong nggak? Misalnya gitu. Kosong Ren, mau nggak masuk produksian? Ya udah, kalau siap ayo kita kerja bareng. Jadi gitu. Jadi di lokal vokal itu cuma pentolannya aja. Nah jadi pada saat itu berembuk, muncullah nama, pada akhirnya muncul kembali lagi lokal, awal bahasa awalnya vokal. Nah itu kebetulan ada Dedi di sini, Dedi yang kasih nama lokal vokal itu. Jadi dari sekian banyak kita berembuk, akhirnya oke, ada beberapa kandidat nama, kita polling lagi. Ya udah pada akhirnya kenapa lokal vokal? Akhirnya ada apa sih jargon ya? Apa bahasanya itu? Ya jargon lah. Maksudnya tuh lokal vokal itu kenapa? Ya, jadi artinya yang lokal lebih vokal. Kita orang Sangatta, lokal IO, kita maunya ya kenapa kamu harus cari yang lain ya? Kita ada SDM yang mumpuni daripada kota-kota lain, kayak gitu. Tapi memang sangat mumpuni sih Ren. Ya semoga alhamdulillah kalau misalnya ada. Tapi memang top sih.
kita juga masih sembari belajar, makanya kita tuh tujuannya nggak pernah mengkotak-kotakan sih, Rick. Jadi kalau bisa mungkin kita tuh sharing, misalnya kayak kemarin kita juga ngadain eh, workshop IO kan di Royal, dan undangannya itu terbuka. Jadi kita buka Google Form, kita buat Google Form, kita sebar di semua media sosial teman-teman. Eh, Siapapun mau ikut, ya daftar di situ. Nah, pada saat itu narasumbernya kami panggil dari Bontang, ada Libertim itu si Firman, kemudian dari Samarinda kebetulan Bang Kris itu tadi Sky Seven. Nah, itu kami undang jadi narasumber untuk menjelaskan apa sih event organizer itu, apa sih tugasnya. Nah, kita pun mau belajar gitu. Pada saat itu kita pengen tahu cara kerjanya seperti apa, cara membuat proposal yang benar bagaimana, perhitungan RAB seperti apa. Dan itu bukan anggota lokal vokal aja, semua teman-teman yang di luar sana yang mau bergerak di dunia IO silahkan aja masuk, tidak ada pengecualian. Nah, makanya kita kalau bisa semuanya kita gabung, berembuk. Toh juga kalau misalnya ada job misalnya kekurangan kami apa, terus IO lain punya tim itu, ketika mereka nggak ada job, kita bisa switch gitu loh, kita ikut dulu ada job nih gini gitu. Yang penting nggak mengganggu kerjaan mereka. Kayak gitu. Aku sih pengennya kayak gitu sebenarnya di dunia event organizer di Sangatta. Bukan berarti ketika aku sudah bangun IO event organizer terus tiba-tiba ada si B buat event organizer juga si C, aku merasa tersaingi, nggak ada sama sekali seperti itu. Jadi kita justru pengen semakin banyak IO, semakin banyak event di Sangatta. Toh kan seneng, Rick. Iyalah. Kalau misalnya yang buat event itu kami lagi, kapan kami menikmati acaranya orang. Iya kan? Oh iya. Bener kan? Makanya kadang kita tuh rasa puas aja kadang kalau misalnya lagi nggak ada event, tiba-tiba misalnya ada event di luar sana, ada artis datang. Ya udah kita janjian nih datangin. Datang. Kadang kita sambil belajar. Misalnya, yang seharusnya kayak gini. Next kalau misalnya nanti ada event, kita harus cegah di sini nih. Kayak gitu tuh kadang kita. Ini misalnya penonton membludak di VIP. Kayaknya VIP-nya kita harus kasih tendanya yang agak tinggi nih. Kayak gitu kita sambil belajar, sambil menikmati acara. Karena asal teman-teman tahu, kalau kita penyelenggara event organizer, misalnya orang-orang beranggapan, senang dia manggil artis sedekat itu sama artis, itu ternyata nggak apa yang mereka sampaikan itu beda, Rick. Kadang kita mikir bisa datangin Feby nih, bubuhannya bisa foto bareng, bisa ngumpul ngobrol sama artis, ternyata itu enggak. Kita juga sebagai IO kita dites profesionalitas kita terhadap artis yang kita bawa. Kadang mereka punya rules, punya SOP sendiri kan si manajernya. Kadang kalau dia bilang artis ini nggak mau difoto dulu ya, karena perjalanannya capek. Terus tiba-tiba ada keluarga atau kerabat kita yang dekat mau minta foto. Ya, nah kadang kalau misalnya kita nggak profesional kan, ya kita paksain aja dia masuk buat foto. Nah di situ kita dites profesional kita. Kadang kita tahan sampai ya pengalaman kemarin pas Feby. Jadi banyak yang mau foto pada saat Feby, termasuk orang tua aku sendiri si Acil. Acil ini mau, pokoknya sebelum manggung itu sudah ngomong ke aku. Jadi pokoknya mama mau foto. Nah, tapi di satu sisi manajernya juga bilang Feby jangan ada yang mau foto dulu karena perjalanan jauh dan dia harus istirahat karena terganggu dengan suaranya juga nanti kalau performnya pada saat perform itu karena kecapean kan. Walaupun setelah perform. Nah itu nggak ada kesempatan, Rick. Jadi pada saat itu dengan mungkin kalau bisa dicoret dari kartu keluarga, dicoret kali aku sudah sama Acil. Karena tidak terrealisasikan foto bareng itu gitu. Jadi dari situ sudah ternyata buat event itu tidak segampang apa yang kita pikirkan dulu. Kita yang bergerak di dalam event itu kadang mau foto bareng aja nggak mood, Rick. Karena kita udah capek pasti. Terus menjagain orang-orang penonton ini supaya tidak masuk ke area-area panggung. Itu kan yang masih sulit sebenarnya di Sangatta. Itu sulit banget, Rick. Kita buka-bukaan aja di podcastmu ini. Jadi mungkin kalau ada yang teman-teman yang nonton, kita kadang sulit untuk ngatur semua itu. Dan aku sebenarnya terbuka aja, tidak ada maksudnya itu pun kadang dari kaum aparat pun juga membawa keluarganya untuk masuk.
ke dalam area itu. Ya kita buka-bukaan aja gitu. Ya, nggak Jadi apa-apa. siapa tahu, dan semua itu jadi pembelajaran. Kita juga sebagai penyelenggara juga punya tanggung jawab besar untuk di area stage. Kadang vendor musik itu misalnya banyak perkabelan kan, Rick, lighting, Oh kemudian iya, sound system. Kadang mereka tuh nggak mau diinjak, Rick, karena takut mengganggu jalannya acara. bah kacau. Padahal kita udah buat pagar, kita udah buat barikade di area panggung. Kadang kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan. Cuma kadang memang kalau sudah hektik, udah rame banget penonton itu yang nggak bisa dihindari. Gitu. Entah bawa keluarga A, ngaku-ngaku aparat B. Nah itu. Kadang kalau kita tahan, jadinya perselisihan. Kadang kita nggak enak dilihat sama masyarakat. Tapi sampai sekarang ada treatmentnya kan untuk masalah Tapi stage ini. iya, tapi sebenarnya setelah aku juga terbuka pada saat kita pemaparan kan, pada saat event mau berjalan kan, aku juga harus memaparkan di kepolisian kan. Mhm. Untuk venue-nya misalnya jalur orang keluarnya di mana, itu yang harus kita jelaskan juga kan. Misalnya pemadam posisinya di mana. Nah, kadang pada saat pemaparan itu aku juga counter ke pihak kepolisian. Hmm. Izin untuk bahwa kalau misalnya memang ada pihak-pihak keluarga atau mau dari manapun pihak keluarga dari aparat, tolong koordinasikan ke pihak IO. Iya. Jadi supaya tidak terjadi konflik pada saat acara, Rik. Karena kan kita tidak enak kalau misalnya pihak IO bertengkar dengan pihak kepolisian cuma karena tidak dibolehkan masuk. Padahal kan sebenarnya itu masuk dari SOP kami kan sebagai penyelenggara. Cuman cara kami mendekati dengan pihak kepolisian, kita berdiskusi, izin Pak kalau misalnya memang ada pihak dari keluarga atau dari pimpinan mau nonton, bisa komunikasikan sama kami. Jadi kami bisa menyediakan badge secara resmi, ID card. Gitu. Jadi ketika mereka masuk, mereka ya aman, tidak ada terjadi konflik dan bagaimana gitu. Itu sih yang, nah terus ya alhamdulillahnya setelah pemaparan itu ke pihak kepolisian juga akhirnya bagus gitu. Maksudnya memahami dengan keadaan seperti itu. Bagusnya Jadi kayak gitu ya. Paham ya jadinya. sebenarnya kembali lagi ke komunikasi sih kan, sebenarnya kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kepolisian. Misalnya kadang kita lupa pemadam kebakaran, itu kan bagian dari SOP ke pihak kepolisian kan. Kalau misalnya takutnya tidak ada oksigen di tengah-tengah penonton, itulah tugasnya, air itu ada. Iya, iya. Nah, kita sudah menginginkan apa menjadi SOP mereka, kita pun berhak untuk memberitahu SOP kita bahwa tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam state itu dengan alasan karena banyak perkabelan itu tadi. Wah, Gitu. ternyata banyak Ren. Banyak Kacau. banyak sebenarnya, banyak kesulitan, terus banyak juga pembelajaran di 2023. Jadi lokal vokal itu berdiri, Rick, setelah event lokal market, alhamdulillahnya teman-teman langsung berentet banyak job itu sampai akhir tahun. Nah, dari situ kita banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Yang tadinya kewalahan, sekarang kita kalau mau ngadain event kayak, oh ya udah tahu jalurnya masing-masing. Production harus gimana, tim acara harus mempersiapkan apa. Nah, jadi udah tahu posnya masing-masing. Nah, sampai ada satu event festival dangdut. Wah, itu Iya, pecah. iya, iya. Itu festival dangdut itu pengalaman pahit tapi jadikan pembelajaran juga buat kami. Jadi kita kan nggak enak juga, Rick, sebenarnya kalau IO jalannya mulus terus nih. Ketika sudah ada kejadian yang di luar dari pemikiran di luar nalar kita, kita nggak siap kan kalau misalnya belum ada dapat masalah. Nah, pada akhirnya dikasih pembelajaran di festival dangdut itu. Jadi festival dangdut ini berjalan dengan lancar sebenarnya, Rick. Penyisihan, habis itu babak final nih, malam minggu. Penonton udah rame dong di Bukit Pelangi. Ternyata pas sore-sore saya dihubungin sama pihak kepolisian. Merapat dulu, ada yang mau didiskusikan. Ya udah, saya sebagai penanggung jawab, saya datang, ngobrol lah di situ. Ternyata ada hal yang di luar dugaan. Pada saat itu ada Pak Kapolda mau datang ke Sangatta. Kapolda ini kan kalau di baratnya gubernur ya gubernur polisi nih. Kapolda Kalimantan Timur mau datang berkunjung ke Sangatta pada saat itu. Pada saat itu Pak Kasat Intel malah maunya bisa nggak ditunda dulu acara. Loh, Ya. jadinya gimana? Jadi blank kan ini, langsung blank nih, Rick.
Gimana caranya acara ini mau dibatalkan sedangkan ini sudah babak final. Dan itu Sekalimantan Timur, festival dangdut itu, Rik. Nah, jadi diskusi lah. Pak, ini nggak mungkin kami batalkan karena malam ini terakhir. Dan kita juga memikirkan UMKM. Ya udah, pindah aja gimana? Wah, pindah, Rik. Panggung rigging kalau dibuat dari Nggak bisa. sapu lidi, Nggak mungkin bisa kita angkat. Nggak bisa, Ren. Cuma masalahnya panggung ini dibuat dari besi kan, Rik. Nah, itu satu. Yang kedua, UMKM. Tenda pada saat itu ada sekitar 50-an ya? 30 ya? Ya, sekitar segitu. 40-an. Tenda Sarnafil 3x3 ada 40 biji. Sudah ready. Di helipad harus dipindahkan. Ya pindah aja intinya. Jangan Pindah kemana? Ya intinya jangan di Bukit Pelangi, Rik. Nggak Karena bisa, gini, ya. karena alasan Pak Kasat Intel pada saat babak penyisihan kan helipad ini dekat dengan dengan Polres kan. Jaraknya dekat lah. Ketika musik dangdut itu mulai, acara sudah mulai dijalankan, itu kedengaran, Rik, sampai ke Polres. Jadi alasan Pak Kasat ini, Pak Kapolda ini mau datang ke Polres. Dia kan beliau ini touring. Oh iya. Jadi beliau itu touring dari Berau, naik motor, Rik. Berau pas kebetulan di hari final itu beliau jadwalnya di Sangatta. Dan mampirnya awalnya Pak Kasat ini sudah mempersiapkan di Royal. Tapi namanya perintah dari Kapolda, tidak, saya nggak mau di Royal, saya maunya berkunjung ke Polres. Jadi dia juga nggak bisa apa-apa dong. Padahal beliau sudah siapkan semua di Royal itu, gedung, lab musik, apa segala macam. Cuma beliau nggak mau, kita ngobrol intim aja di Polres. Pada akhirnya beliau juga ubah lagi, haluan disediakan semua di Polres pada saat itu. Nah, jadi diskusi lah ini, Pak, bagaimana ini Pak, nggak mungkin dipindahkan. Akhirnya ketemulah jalan tengah. Ya udah kalau gitu jalan terakhir ditunda. Ketika Pak Polda datang, tidak ada suara musik sama sekali. Tidak ada acara running di atas panggung. Jadi gimana, Ren? Ya udah, akhirnya diskusi sama teman-teman yang lain, sama Ibu Asti juga pada saat itu, karena kebetulan itu acara beliau. Putar otak semua, tidak ada siapa yang mau menyanggah. Pak Bupati pun nggak mungkin mau menyanggah Kapolda. Nggak bisa. Jadi pada saat itu ya udah diskusi, akhirnya punya jalan tengah sampai Pak Kasat Intel pada saat itu mungkin mau menenangkan pikiran saya juga kan, pada saat itu bilang, gini aja Mas, intinya Pak Kapolda beranjak aja dari tempat duduknya, mainkan itu musik. Ya, intinya selesailah mereka ngobrol masalah kepolisian, beliau mau istirahat ke hotel, langsung mainkan musik. Karena beliau bilang, beliau kan touring dari Berau nih, sholat maghrib di Masjid Agung, baru geser ke Polres. Jadi beliau memberi jaminan, kayaknya nggak bakal lama beliau di Polres, karena beliau kan capek, terus itu belum mandi juga, paling hanya makan sekedar ngobrol-ngobrol lah. Habis itu udah palingnya sekitar jam 8-an lah katanya udah kelar. Paling lambat jam 9 lah. Oh, PR lagi kan jam 9, Rik, baru mulai acara peserta pertama. Bayangin, belum ada running kan. Nah, pada akhirnya Ibu Asti bagaimana caranya supaya tidak lari atau penonton ini tidak kabur, adalah diadakan door prize dadakan, Rik. Kita beli door prize. Mau ada kompor gas, kulkas, dan ada motor dibeli sama beliau. Bu Asti? Iya, supaya masyarakat itu standby untuk nonton sampai habis nih dangdut. Nah, PR-nya lagi panitia, kan itu door prize dadakan, Rik. Kupon nggak ada dong. Nah, kupon itu secara dadakan kita buat. Cetak, ya kita bagi tim lah. Timnya Ibu Asti, pokoknya cetak itu kertas, sama motongin, nanti yang bagikan itu kupon, teman-teman IO. Nah, sore itu sudah ada, Rik. Sore itu sekitar ada 1.000 ya. 1.000 kupon sore itu. Itu pun ribut, men. Masyarakat itu datang mau ambil kupon ini. Iya, mau robot tenda kami itu digoyang-goyang. Masa iya? Iya. Nah, mana kuponnya? 1.000 itu. Ternyata Ibu Asti juga bilang, kayaknya nggak cukup ini 1.000 deh. PR lagi, disuruh cetak lagi 1.000. Sampai orang tuh nunggu malam-malam itu,
kan orang sudah ngumpul ini, tapi panggung hiburan nggak ada jalan. Nah, Akhirnya jam berapa, Ren? aku bagi tugas. Aku pakai HT bergeser ke Polres, teman-teman standby di acara. Kan tinggal kontekan aja nih. Standby aku, Rik. Nungguin Pak Kapolda pergi. Sampai disuruh makan sama Pak Dwi, perizinan. Ren, makan dulu. Pak, enggak nafsu sudah, Pak. Bagaimana mau nafsu kalau begini ceritanya? Mau makanan seenak apapun. Jadi nunggu aja tuh, nunggu di Polres. Sambil nanya ke teman-teman yang ada di acara, takutnya ada keributan karena kericuhan masalah kupon itu tadi kan, karena belum ready lagi, Rik. Karena kita udah umumkan sore, malam bakal ada lagi kupon. Nah, nanya bagaimana, aman kah? Aman. Habis itu coba mainkan pembukaan kah atau suara MC kedengaran nggak ya sampai di Polres. Aku ngecek kayak gitu. Ternyata mah ada, Rik, sedikit kedengaran. Jadi tahan dulu. Nah, pas kebetulan ada ajudannya Kapolda mungkin pada saat itu pakai HT kan. Ku dengar persiapan mobil, Pak Kapolda mau bergeser ke hotel. Wah, sudah. Mainkan sudah di sana. Itu di sekitar jam 8:30, Rik. 9:10 bahkan. Wah. Baru mulai itu peserta pertama. Jadi, udah pas beliau sudah dijemput pakai mobil, udah langsung bergeser sudah. Dan kupon yang tadi dibagikan supaya nggak terjadi kericuhan di tengah-tengah panggung, tengah-tengah area itu. Jadi kita bagi tim. Pokoknya dibagi kupon itu dibagi, ada yang bagikan di depan GSG, sama ada yang dibagikan di depan lapangan DPR. Jadi warga tuh ke sana. Jadi udah kalau habis ya udah habis. Kadang ya anak-anak kena omel. Wah, mana ini nggak ada. Ya udah, selesai sudah. Ya udah, pada akhirnya alhamdulillahnya rame, Rik. Karena adanya si Doorpress ini tadi. Malah yang nggak disangka-sangka ya. Nah, itu kan sebenarnya kejadian yang di luar dari pikiran kita, itu nggak ada kan kejadian itu. Karena kepolisian juga nggak bisa nyalahkan kami karena perizinan itu udah keluar, Rik. Mereka ngomong, kalau kami tahu ada Pak Kapolda itu bakal datang dan standby di Polres, pasti kami nggak akan mengeluarkan rekomendasi perizinan. Lebih baik begitu dong, artinya kita reschedule tanggal kan, gitu. Tapi semuanya ini nggak ada yang tahu, karena mereka merasa aman karena acaranya bakal di Hotel Royal. Tapi namanya perintah beliau, nggak, saya mau di Polres aja, sekalian sholat maghrib di Masjid Agung. Udah. Alhamdulillahnya kita punya pada saat itu ya udah punya cobaan itu, punya mental lagi, kita buat pembelajaran lagi. Tapi sejauh ini itu yang paling besar. Itu yang paling kacau sih sebenarnya. Kalau di luar dari perihal-perihal masalah rugi atau rungkat itu udah hal yang biasa di dalam dunia event. Cuma kalau masalah di luar dari ini aman sih, ternyata kita harus berhenti dulu sampai mau disuruh pindah. Itu yang kacau sih. Jadi dari situ, dari festival dangdut itu banyak pembelajaran. Dan alhamdulillahnya dari pihak klien pun puas. Sampai ada sisa mesin cuci, kita undi aja buat anak-anak. Siapa tadi yang mengusulkan Doorpress? Ibu Asti. Karena acara beliau kan. Karena beliau juga mikir, ini nggak lucu dong peserta sampai peserta terakhir, dan itu ada guest star malam itu, ada artis dangdut. Nah, tapi kalian sudah nggak memikirkan sampai sana, sampai ada Doorpress? Karena ya kami nggak mungkin mengeluarkan budget lagi sebagai penyelenggara, karena budget udah di production juga udah lumayan, dari artis juga udah lumayan. Iya, karena ya itu uang pribadi beliau untuk beli motor ada motor address kayaknya tuh. Lain, Suzuki address. Next. Motor Next, sepeda 5. Itu kalau pertanyaanku, kapan ngeluarkannya, Ren? Kan itu dadakan kan? Aku kan dipanggil siang. Astaga. Siang aku dipanggil di Royal, diskusi itu udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi, sampai saya juga sudah koordinasi sama Pak Wakil juga nggak bisa apa-apa juga. Mau bagaimana ya? Pada akhirnya ya udah jalan tengahnya itu. Pak Wakil aja sudah mati kutu ya? Udah mentah ini, udah nggak bisa. Ya Bupati pun kalau saya bilang sih nggak bakal. Iya, Kapolda ya. Siapa mau lawan kan, gitu loh. Jadi
di situ udah apa nih gua pasti ngeluarin uang cukup lumayan sih itu pada saat itu ada motor, ada mesin cuci, ada kulkas. Mudah-mudahan lah diganti yang lebih banyak kan rezekinya buat Bu Asti. Amin. Nah, itu pembelajaran di festival dangdut. Habis itu kita lanjut sampai pada akhirnya dapat workshop, dapat sport event, kayak gitu-gitu. Itu itulah terbentuknya lokal vokal. Nah terus Ren ini, kan banyak event-event ngalir Ren. Hmm. Itu tuh mereka yang dapat kontak kalian atau gimana numbuhkan relasinya? Oh, numbuhkan relasinya. Jadi ya sebenarnya Ini seru nih. bersyukurnya sebenarnya tolak ukurnya itu mereka ngelihat dari event kita lokal market sebenarnya. Malah dari situ ya? Dari situ karena event yang ibaratnya besar terus ternyata di balik layar itu anak-anak muda Kutai Timur semua, asli semua gitu loh. Dan ternyata bisa gitu loh. Jadi mereka yang punya budget dan mereka yang punya uang mau dibuatkan acara, ya mereka melihat melihat portofolio kita itu. Nah, pada akhirnya mereka percaya, ya udah kita buat settingkan dan kita ngebangun relasi ke vendor itu juga yang paling utama Rick sebenarnya. Vendor sound system, lighting panggung, itu kan beda-beda orang tuh. Nah, kalau kita cacat dengan mereka misalnya masalah pembayaran dan apapun itu, ya vendor manapun pasti nggak mau kerja sama-sama IO kami. Gitu. Nah, untuk relasi mereka ngubungin kami kadang mulut ke mulut. Misalnya ada dapat job IWAPI itu sebenarnya di luar dari pemerintahan itu organisasi juga. Itu malah dapat jobnya dari mulutnya wartawan. Itu pakai aja timnya Randy tuh bagus gini-gini kayak gitu. Dari mulut sih sebenarnya. Jadi dapat job itu kadang Ren garapkan dong ini gitu-gitu. Nah, terakhir yang di akhir bulan itu justru di Desember itu kita mau break kan Rick. Kita istirahat dulu nih, nikmati tahun baruan. Ternyata alhamdulillahnya dapat job pada saat itu Piala Askap. Piala Askap itu teman-teman ya Askap Suratin itu pokoknya dari PSSI itu sport event. Jadi teman-teman tuh sampai seminggu 2 mingguan di lapangan update. Kita juga dikasih kepercayaan untuk megang Instagramnya, update skornya semuanya, pembukaan penutupan. Mau nolak tapi rezeki sayang juga kan. Jadi itu, nah itu jadi sebenarnya kalau untuk relasi ya intinya kita jangan sampai cacat sih, itu aja kuncinya. Jangan sampai apapun itu, apalagi menyangkut keuangan ya. Kalau mungkin sesama teman-teman IO keanggotaan di dalam ketika terjadi ada kerugian mungkin masih bisa dimaklumin. Tapi tetap prinsipnya bukan semata-mata kerugian itu ya udah kita nggak bakal bayar haknya teman-teman. Tapi kita bakal gantikan nanti. Kita dapat event misalnya ada keuntungan itu yang bisa dibayarkan yang belum terbayar. Kayak gitu. Nah, kalau untuk ke vendor itu ya kita intinya komitmen sih. Misalnya kan nggak setiap apalagi pemerintah itu uang itu nggak langsung cair. Kita harus ada modal dulu juga untuk ngerjain kegiatan itu. Nanti ketika kegiatan itu sudah berjalan, seminggu kemudian kita buat pertanggungjawabannya SPJN-nya baru bisa dicairkan. Nah, kadang kita buat perjanjian ke vendor, kadang misalnya udah pasti telat bayarnya kan, karena kan ada beberapa item yang memang harus ada yang diutamakan, ada yang bisa dipending dulu nih. Sistem kepercayaan aja sebenarnya. Nah, kepercayaan itu yang jangan sampai cacat. Kalau triknya sih, sebenarnya kalau kita mau bangun event organizer, apalagi menyangkut uang itu tadi yang aku bilang. Karena ketika kita bilang tanggal 7 Juni ya, aku bayar pelunasannya. Ya walaupun sebenarnya entah itu sudah dibayarkan dari pihak pemerintah atau klien itu sudah atau belum ya, komitmen itu yang dipegang sama vendor. Nah, itu yang maksudnya jangan sampai miss. Itu tadi. Nah, ketika semuanya sudah percaya sama kita, ya mau kita kita nggak punya modal pun kadang orang percaya aja. Misalnya Rick, aku butuh sound systemmu untuk event ini. Tapi nanti ya belum ada DP. Oh ya Ren, jalankan aja. Kan orang percaya udah. Tapi kalau misalnya sudah kayak apalagi sampai kabur misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba muncul lagi, jangan sampai kayak gitu. Nah, itu yang kadang menjadi pertimbangan vendor-vendor dan klien pun pasti
jangan itu kemarin acaranya gagal. Ya sih Itu yang jadi omongan orang. ini contoh juga ya buat teman-teman kan kalau misalnya Iya, mau dan jalan event. kalau menurutku sih satu aja intinya kalau kita ngadain sesuatu atau kegiatan itu jangan gengsi Mhm. gitu. Dalam artian gengsi gini misalnya, oh CEO A bisa datangkan ini, aku besok bisa datangkan ini. Tapi budget belum siap, minim, gambling jatuhnya, bertaruh. Iya, Nah, itu yang bahaya, Rik. Karena di satu sisi ketika itu gagal, kedepannya kamu bakal susah untuk cari kepercayaan orang lagi untuk kamu bisa jalankan eventku, tapi ternyata ada cacat satu itu tadi gitu. kenapa nggak mulai dari hal kecil dulu kan ya? Ya, jadi misalnya itu tadi kita jangan gengsi, kemudian kita sesuaikan budget aja. Makanya kita juga kadang kalau ke klien kan pasti kita juga menyesuaikan budget. Mereka punya budget berapa, nanti kita sesuaikan. Oh ini pelayanan yang kami bisa serahkan ke kamu Heeh. tuh ini. Kalau misalnya budgetnya minim, ya ini anunya. Kalau misalnya besar, ini inputnya buat eventmu gitu. Gitu sih biasanya kita. Dan selama ini di 2023 kebanyakan kita melalui pemerintah. Klien-klien itu dari pemerintah, dari pariwisata, dari Dispora, kayak gitu-gitu. Kadang juga kalau misalnya aku ada budget lebih, kadang teman-teman yang di bawah yang butuh misalnya teman-teman acara yang freelance tadi misalnya butuh uang kan mereka kan nggak perlu harus nunggu pencairan dari pemerintahan karena lama kan. Kadang Mhm. kita juga harus bisa mengeluarkan uang Rik untuk bayar mereka duluan. Gitu. Tuh harus Iya, punya modal juga, iya harus punya bukan modal juga. semata-mata kayak gambling kata kamu tadi kan. Iya, kadang itu Ah, juga kacau. dan banyak sebenarnya kalau suka duka itu sebenarnya kalau dibilang suka duka kadang eh, masalah pertanggungjawaban keuangan mau untung atau kerugian itu kadang ya udah kalian gak usah mikirin aku aja yang ada sampai jual motor pernah 2023 jual motor untuk bayar vendor-vendor itu pernah jadi gitu cuma ternyata ya alhamdulillahnya ada penggantinya kayak gitu-gitu yang penting maksudku tuh gini Rik, kita jangan sampai orang yang di luar dari kelompok kita ini merasakan apa yang kita rasakan kita selesaikan dulu tanggung jawabnya kita ke dia gitu. Jadi itu yang kadang dan syukurnya teman-teman keanggotaan ini paham aja dengan keadaan yang kayak gitu. Kayak gitu. Heeh. Kadang ya udah nggak apa-apa Ren, gak usah dibayar dulu, selesaikan aja dulu di luar. Nah kadang menyelesaikan yang di luar dulu tuh. Wah, tim yang kayak gini susah dijamin. Tapi tetap nanti ketika ada event lagi, kadang saling mengingatkan. Kemarin event apa yang belum terbayar? Ini, Mhm. ini. Kayak gitu. Karena Gokil. moral apa pikiran masalah uang itu yang kadang jadi saling gak enak kan kita. Makanya kalau kalau di tim lokal vokal tuh kita kelahi dulu masalah budget. Itu tuh triknya. Kita ya buka-bukaan aja. Jadi dalam artian kita kan kerja butuh uang nih. Ya Heeh. kita deal-dealan dulu masalah uang. Misalnya job A, budgetnya segini nih untuk produksi masuk nggak? Ya kalau nggak masuk, jadi omongin. Ren, aku nggak masuk nih. Kayaknya cuma 3 orang aja yang bisa ku ikutkan karena budgetnya segitu. Ya udah, mau diapa ya kan? Jangan sampai nanti ketika sudah acara berjalan baru ada omongan masalah kurang itu honornya sama ya itu di lokal vokal nggak kayak gitu kita kita sebelum menggarap sebuah kegiatan kita kelahi dulu lah masalah masalah pembagian honor anak-anak itu biasanya kayak gitu kalau di kami gitu jadi tidak ada simpang siur bahasa di belakang bahwa ini A B C D itu kita hindari sih dan ya sejauh ini solid sih anak-anak dan kita juga nggak menutup kemungkinan ngerekrut teman-teman di luar sana. Justru di festival band itu kita ajak SMA 2, Rik. Anak-anak SMA 2 Mhm. untuk mereka jadi volunteer lah. Ya, Karena kan pada saat itu mereka mau ngadain event pensi, pentas seni. Jadi kita juga sosialisasi ke sana, kita ngajak mereka yuk berapa orang, siapa OSISnya, kita ikut jadi volunteer dan mereka nggak gratis, kita bayar. Mereka sambil belajar, mereka juga dapat
ya uang lah, ibaratnya nggak mungkin nggak besar, tapi ya itu hasil dari kerja keras mereka. Oh, di festival dangdut, bukan di festival band. Dangdut, bukan festival dangdut ya? Ya festival dangdut. Nah itu, nah makanya aku tuh pengen Rick, jadi dari podcast ini mungkin teman-teman IO di luar ini, di luar Sangat, maksudnya di Sangatta juga, di luar lokal vokal, ya aku pengennya ibaratnya nggak ada yang mengkotak-kotakan, ya kamu lokal vokal, aku lain. Oh, jangan kayak Jangan gitu. begitu, Nanti karena daerah itu nggak nggak akan maju, maju, Rik. nggak maju nanti kalau Karena kayak gitu. banyak lah kita lihat di kota-kota Bontang, mungkin Samarinda, kan pasti banyak aja yang kubu-kubuan kayak gitu. Nah, kita tuh di Sangatta tuh jangan sampai kayak gitulah. Kalau bisa kita kompak Iyalah, kan bisa gitu. saling oper mengoper kan nanti Iya, event kayak gitu. Misalnya kamu ada event bersamaan kan, Ren? ya Kayak gitu. bener. Harusnya kayak gitu kan ya? Misalnya aku ada event bersamaan, aku harus bagi tim. Ternyata tim Hmm. gue kurang. Terus kita ngeliat yang potensi di IO lain itu ada si B misalnya. Hmm. Tapi dia nggak ada job gitu loh. Kita nggak ganggu jobnya dia kan. Ya udah kita tarik freelance di tempat kita. Kan itu enak. Ibaratnya ngisi kekosongan juga. Hmm. Dan mereka yang lagi kosong butuh uang mungkin bisa dapat kerjaan dari IO lain gitu lah. Iya ya. Gitu, karena memang kalau di IO itu, ya itu tadi, kalau di lokal vokal cuma pentolannya aja. Pentolannya pun ya kalau misalnya memang mereka dapat job di luar dari kami nggak ada ceng-cengin, oh kamu tadi sama ini gitu, nggak ada gitu. Ya udah kalau mau kerja kerja aja. Tapi mudahan lah jangan sampai ada kubu-kubuan ya Iya, kan. itu sih. Supaya maju ke depan, Ren. Iya, banyak kok. Kalau kita lihat kan banyak sekarang IO-IO yang sudah berani panggil panggil artis, dan itu IO anak-anak sangat asli kan. Oh iya. Iya, ya itu yang aku bilang tadi, semakin banyak perkumpulan IO, semakin senang kita. Hmm. Gitu. Kalau masalah bersaing, kita nggak usah bersaing masalah, kita bersaing masalah ide dan gagasan aja. Bagaimana cara ngolah kegiatan itu supaya sukses. Kan tujuannya itu. Kalau di luar itu ya udah sebagai biasa aja, sebagai pertemanan. Nah, kalau bisa ya itu tadi, sharing masalah tim lah gitu. Kalau ide kreatifnya yang di dalam Di mana? referensinya dari mana aja? Kalau referensi sebenarnya kita tetap kembali ke daerah Jawa kan, karena event-event besar di sana semua kan. Jadi kalau dari desain itu, dari konser, ya kita juga kadang kalau teman-teman dari sekarang, kalau anak-anak event kan, Oh, heeh. kita nggak menikmati musik, Rick. Jadi kalau anak event yang bergerak di dunia event itu pasti ngeliat kayak apa ini, kursinya ini dia buat, Oh, yang dari segitunya yang dari diperhatikan. segitunya, desainnya ini dicetaknya dari apa ya. Kadang Ah kayak ya. gitu tuh kita sambil ngeliat-ngeliat gitu, sambil oh ini, oh pakai scaffolding ternyata. Berarti harus datang ke sana dong, Ren? Ya kadang kayak gitu. Jadi kalau kadang kan anak-anak ada yang kalau lagi free kan, ada yang suka nonton konser di mana, di Samarinda, di Balikpapan. Kadang ada juga yang di Jawa. Itu tuh kadang yang kita lihat, anjir kok dia bisa buat begini ya, produksinya kira-kira berapa M dia habis. Itu yang kita kadang mikir juga. Sedangkan kita yang biasa-biasa aja ratusan juta udah habis. Apalagi mereka yang sudah niat betul buat terowongan begini, buat patung-patungan buah-buahan misalnya kayak gitu. Oh iya iya. Vendor kayak gini kira-kira di Sangatta ada nggak ya? Atau di Samarinda ada nggak ya? Terus ngeliat panggungnya lagi, kok panggungnya itu tulisan lokal vokalnya misalnya nyala, kayak neon box. Niat betul sampai seniat itu berapa anggarannya, semua itu yang kadang kita Tapi pelajarin. susah nggak diterapkan kalau di sini? Kalau di sini sebenarnya ya kembali lagi masalah Ke budget, budget, pasti budget, budget kan ya? budget. Kalau budget kita melimpah, apapun bisa jadi, Rick. Gitu. Tinggal kita aplikasikannya aja. Cuman memang di Sangatta kekurangannya tim desain grafis. Itu di Sangatta kurang. Hmm. Kadang masih kurang SDM-nya, karena ada juga teman-teman yang bergerak di dunia desain, cuman mereka masih masih apa sih bahasanya kalau dengan pendiriannya tuh? Idealis, masih Oh idealis. iya. Buset. Karena kan kalau kita misalnya kalau event ini kan kita mau full color, semua desain, misalnya yang kita lihat referensinya, oh yang lagi booming kayak gini nih. Kadang kan kalau yang idealis nggak mau aku kayak gitu, nggak bisa. Nah itu Ah. kesulitannya. Jadi kadang kita harus rekrut dari kota lain. Nah kalau dari kota lain itu kesulitannya itu ya itu lagi komunikasinya. Karena kan by phone kan, Hmm. kayak gitu. Masalah buat
buat layout aja ada sebenarnya di Sangatta. Cuman kan kadang orang yang buat layout ini kan yang kadang buat instruksi bangunan. Kadang mereka nggak paham, bukan nggak paham, beda cara cara melakukannya di dunia event gitu. Kalau bangunan kan misalnya ruangan, kamar ini. Kalau di dunia event kan kita harus buat roadmap layoutnya yang gimana, stage di mana, tenda di mana. Nah yang kayak gitu-gitu. Kekurangannya itu Ren ya? Kekurangannya itu. Nah nanti Desain grafis, yang layout yang kamu iya bilang barusan. apa sih bahasanya kalau yang buat interior itu? Ya si desainer yang buat Ya itulah layout pokoknya. itu tadi. Nah terus dari layout itu jadi kan masih polosan nih Rick. Belum ada desain yang misalnya panggungnya desainnya kayak gini. Nah itu harus dimasukin lagi desainnya ke situ. Jadi kayak bener-bener real 3D-nya. Nah itu yang memudahkan teman-teman produksian untuk ngerjakan desain itu. Misalnya spanduk kita cetak, panggungnya nanti begini modelnya. Kan itu harus presisi kadang kan. Kadang kalau dicetakannya beda sama yang dibuat sama tim produksi, jadinya aneh kan. Nah itu harus presisi semua. Jadi kalau misalnya ada gambar gitu, teman-teman produksi udah enak kerjanya. Jadi, oh gambar ini posisinya di bagian ini. Ya udah di staplesin, kadang ditaruh. Itu yang yang kadang susah kita cari tim yang bisa mengerjakan itu semua gitu. Oh, kendalanya masih di situ Ren ya? Iya, kendalanya di situ. Jadi kalau masalah kayak ngeruningkan acara aja teman-teman sudah terbiasa. Nah, karena kan sebelum event kan kita harus survei dulu tempatnya di mana. Terus juga kita kadang kalau misalnya pakai drone kita foto dulu lahannya dari atas. Nah, itu yang bakal jadi mapping acaranya lah. Terus ukurannya berapa, si tenda 3x3 ini ada berapa, itu layoutnya kira-kira pas nggak, sesuai nggak 5 tenda nanti bakal ada di situ. Nah itu Rick, itu yang kadang memang mempersiapkannya harus jauh-jauh hari. Ternyata rumit Ren ya? Rumit, rumit. Jadi makanya apalagi teman-teman lokal vokal maunya lokal market 2024 ini beda daripada yang lain untuk layout si tendanya nanti lihat aja. Oke. Dan kita terus inovasi sih gimana caranya supaya oh kemarin kalau tendanya misalnya kayak gitu kan jaraknya jauh di helipad tuh. Nanti kalau orang condong ke kanan, kasihan pedagang yang di kiri tadi datangin orang. Nah, kita lagi berpikir gimana caranya supaya si tenda ini semuanya dilewatin sama orang sebelum ke panggung hiburan. Anjir, Nah, aku jadi pusing. ya itu Gimana Ri. caranya ya? Iya, jadi itu yang sampai sampai segitunya karena memang kita kan tujuannya mau meramaikan si tendanya nih, mau meramaikan usahanya orang nih. Ya hiburan ketika kamu udah jajan baru kamu ke ujung. Tapi sudah dapat ini Ren, treatmentnya. Sudah ada kita raker kemarin di awal tahun. Raker itu rapat kerja kita. Ya alhamdulillahnya rezeki-rezeki di 2023 itu kita kumpulkan, kita bisa berangkat bareng. Liburan sekalian rapat. Nanti aku pikirkan ya gimana caranya itu tenda. Ya tenda itu dilewatin semua orang supaya semuanya kena, baru nanti di ujungnya ada panggung. Nah mungkin bisa bantu buat layout Rick. Masih pusing mikir kan Iya. gimana caranya. Berapa berarti? Nah itu apalagi target kami kemarin 80, kalau bisa 100 tenda tahun ini. Itu. Anjir, jadi kayak labirin kan nanti tuh. Nah, iya. Nah, terus juga kita mikirin konten juga, Rik. Konten supaya orang itu datang ke situ bisa foto. Ada bidang-bidang yang bisa dipakai buat foto, Instagramable lah. Jadi orang nggak jenuh. Itu. Dan itu sebenarnya semuanya nggak, produksiannya bukan nilai yang sedikit. Tapi memang konsep kalian kan, kulihat lokal vokal kan ya? Lokal vokal sekarang. Itu bukan cuman kayak festival juga kulitnya. Kayak ada kayak kalau misalnya festival musik gitu kan, ada kayak spot fotonya kayak gitu. Nah iya itu yang tadi yang aku bilang konten itu tadi. Konten itu kan yang bisa nanti kita jual juga ke sponsorship. Misalnya konten ini misalnya yang sponsorin ini, ya udah kita ada logonya kita taruh di situ. Dan pengunjung datang foto kayak gitu-gitu. Itu yang sulit kita pikirkan sih karena ide-ide itu yang harus
kita antara ide dengan pelaksanaan itu ya 100% jadinya. Nah, itu yang sulit. Ide itu sebenarnya banyak sih Ren ya. Cuma Kadang menerapkannya iya lah. menerapkannya itu yang kadang bahan ini nggak ada, karena kan memang selain keterbatasan SDM, kita juga keterbatasan material gitu. Kadang kita harus cari vendor dari Samarinda lagi untuk menuhin itu. Nah, Samarinda ke Sangatta kan butuh biaya lagi. Akomodasi Iya, gitu. makanya kadang eh, aku ngasih jalan Rik ke teman-teman yang mau buka usaha. Terutama pada saat itu ada namanya Bimo punya servis AC. Ini obrolan-obrolan kayak dia nyerpis, aku sambil nyeletuk aja. Hmm. Jadi kayak nyerpis AC misalnya di kantor kami kan. Jadi, Bim, kamu punya model kan? Punya Ren. Coba kamu beli AC portable. Karena AC portable itu kita harus nyewa ke Samarinda. AC portable ini untuk talent artis kan di stand-nya kan, atau apapun itu nanti keperluannya kan. Jadi aku kasih jalur ke teman-teman tuh. Oh iya Ren, loh iya kan kamu bergerak di dunia AC. Ya sudah, Jar, besok kita beli AC portable. Jadi itu Ren. Dan ternyata di awal tahun 2024 dia langsung WA aku foto bareng. Ah, lambat lagi Jar kamu. Hai. Portable yang belum ada. Cuman memang taruhannya ya kamu harus angkat tai itu ke truk pembuangan tai itu Rik. Itu Tenang Ren, ada penyedot air bersih itu. Sugi kan? Itu kita modif. Mobil air bersih untuk nyedot. Aduh. Dikembalikan ke tandon. Jadi itu Rik. Nah, jadi dia udah foto. Ren, nanti kalau ada event ya, aman. Gue bilang yang penting barangnya ready dulu. Itu sebenarnya simpel tapi lumayan cuan. Nah, itu. Jadi sambil kita buat apa cari ke orang lain kalau teman sendiri bisa menyediakan itu kan? Itu. Rugilah kalian yang memusuhi Randy. Kalau kayak gitu-gitu, aduh, ya terserah teman-teman. Kalau prinsipku sih nggak peduli, Rik. Jadi intinya mau ada omongan apa di luar, intinya kita kerja aja terus. Dan nggak pernah juga berkoar di media sosial menjelek-jelekan mereka yang mungkin nggak suka sama kami. Biasalah kalau misalnya ada yang sukses dilihat sedikit atau yang bagus dilihat sedikit, pasti ada dicari keburukannya. Itu udah biasa sih. Nggak apa-apa, semakin dibenci kan semakin sukses. Nah itu, kita membuktikan aja. Iya, jangan kamu semakin dibenci Ren, semakin terpuruk. Itu buang-buang waktu. Iya sih. Nah itu, jadi itu. Dan kadang kalau ketemu teman-teman yang dulu tuh, Rik, terutama di Bengalon kemarin, Bengalon Fest itu, kita 2000 yang kemarin ini barusan aku ngajak teman-teman kayak Bobby Nur, Aim Gurin, teman-teman yang dulu di Garage Stage kayak punya mimpi anjing kapan aku main di panggung rigging kayak gitu ya. Pernah kan kamu ya kan? Susah. Nah, pernah kan kamu berpikir kayak gitu? Iya. Harus ikut festivalan dulu baru bisa ikut main di panggung rigging ini. Kan dulu kita kayak gitu. Iya. Karena anjing ini loh penyelenggaranya dari luar semua, bukan teman-teman kita kan dulu. Nah, sekarang teman sendiri. Nah, justru sekarang aku sampaikan ke Davis, ke Alwi, teman-teman yang Guring. Ya, manfaatkan. Sekarang ya aku sudah bisa buat event kayak gini, ya kalau kalian mau promo atau mau main silakan gitu. Kadang kan memang ada yang nggak seret dengan misalnya ya kita punya budget sekian. Ya kita nggak memaksakan juga. Cuman maksudku ketika kamu punya karya atau punya sebuah lagu, misalnya kamu mau perform ya silakan. Aku membuka dengan selebar-lebarnya kalau kalian mau main gitu. Cuman kadang pemikiran yang sekarang sama yang dulu kayaknya beda, Rik. Kalau dulu kan kita anjir harus ikut festivalan dulu jadi band pembuka Armada. Jadi vokalis, Rik. Band pembuka Armada. Baru banyaknya orang ditonol itu, astaga. Bodohnya aku dulu ya. Susahnya dulu cari panggung besar. Sekarang kita yang melaksanakan. Cuma ya itu aja yang aku sayangkan kalau misalnya teman-teman di luar sana yang kenal sama aku, yang gak usah gengsi untuk ngubungin. Tuh, atau ngubungin tim acara ada Abdu, bisa ngubungin Abdu, ngomong aja mau promo. Ayo aja nanti kalau masalah budget ya kita bisa bisa diskusikan. Iya. Yang pasti konsumsi udah pasti ada. Gitu. Jangan sampai ketika kita udah kasih wadah mereka banyak maunya.
Itu. Oh janganlah Iya. kayak gitu. Buset. Jadi itulah, jadi makanya kita kalau kumpulan-kumpulan teman-teman dulu Garage Test itu udah paham semua lah ibaratnya gimana susahnya dulu cari panggung rigging. Intinya tuh Ren, kamu kan sudah kasih wadah kan ya. Iya, Kamu sudah dikasih budget aja sudah syukur. Misal aku dikasih budget 500 kan sudah syukur kan. iya. Intinya ada uang bensin lah ya. Iya ada duit bensin lah. Iya. Jangan terlalu banyak minta banyak dong. Nah, jadi kadang kan kalau teman-teman di Sangatta sih yang pandangan saya ya, maksudnya ya ini maksudnya ini pendapatku aja. Kadang harus diundang banget gitu loh, Rick. Harus kayak, ayo main ke tempatku. Padahal kan kita udah nyediakan wadah, udah tahu ada eventnya. Mhm. Misalnya di pamflet Instagram pun sudah ada beredar mencari talent atau mencari pengisi acara. Kan udah jelas. Ya hubungin aja tim kami dan kita membuka selebar-lebarnya untuk mengisi. Gak harus kayak yang harus di DM dulu atau dibuat kertas undangan untuk main di acara kita gitu. Tuh salah persepsi Iya, berarti. gitu. Iya Makanya sebenarnya banyak yang nggak main kembali sebenarnya. kembali ke gengsi sih, gengsi lagi. Iya. Makanya yang belum kenal kenalan dulu. Minta duitnya Randy. Nah, itu. Aduh. Jadi ya kalau bisa tahun ini 2024 ke depan ada agenda festival band. Ini bocoran aja ada festival band, kemudian ada festival dangdut ada lagi. Oh ada festival band lagi. Ada festival band. Nah, itu kalau misalnya memang teman-teman mau masuk ngisi silahkan Mhm. gitu. Lumayan juga pembicaraan kita ini, Rick. Udah 1 jam. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Seru Iya. kayaknya ya. Iya seru soalnya ini serius nih Ren. Iya. Apa ya sudah kamu jawab semua Ren. Relasi, Mm-mm. terus badan hukum ya kan. Ya itu tadi untuk itu teman-teman komunitas itu. ternyata penting Ren ya Mm. supaya ini Bisa dapat bantuan dari pemerintah gitu. Dan kalau mau tanya-tanya atau apapun itu persyaratannya ya bisa sharing gitu. Jadi itu. ajar. Aduh, Itulah gimana ini? jadi ya semoga teman-teman di Sangatta atau di Kutai Timur ya sama-sama kita ngebangun lah jangan Iya, kotak-kotakan kayak gitu. Jadi sebentar lagi kan Lebaran ya kan ya Ren. nah siapa tahu nanti di Ya. puasa lebaran atau puasa kita buat halal bihalal Nah, perkumpulan teman-teman yang dulu ngumpul bareng sambil iya. main musik kan Cara metal kan mosing nggak jadi. jangan bos metal Nggak, anu soalnya Ramadan nggak jadi. Halal bil halal. nih jadi itu jadi ya intinya itulah jadi sama-sama diskusi jangan saling menjatuhkan atau mengkotak-kotakan itu aja dewasa Jangan ada lagi Ren. jangan ada Tenang. lagi Nanti aku yang mempersatukan kalian. aduh Kalau ada yang merasa memusuhi, iya nanti kutiup telinganya. masih ngeband nggak Rick? Aku udah enggak. Nggak cuma bergerak di Dunia perbaikan. servisan Ganti oli. salah gitar Oh iya. Apalagi ya. Kamu sudah merasa sukses enggak, Ren? Sama tim sampai sekarang? Sukses kalau enggak? sukses kalau kalau Dari Ipan? kalau sukses itu sebenarnya Relatif ya? ya jadi tolak ukur sebenarnya sukses itu gimana kita tetap eksis Tapi gitu. menjanjikan kan? IO dunia Untuk IO IO. ya alhamdulillah menjanjikan. Kadang juga justru kalah gaji TK2D kalau event dalam 1 bulan ada 3. Tapi dilakukannya harus dengan benar. Iya, gitu. Pakai badan hukum dulu ya kan? Iya, Tadi ya tuh. Aku aja baru tahu dari kamu, Ren. iya. Jadi itu badan hukum, jadi nanti bisa diserahkan ke Kesbanpol untuk komunitas itu nanti kadang setiap tahun itu pasti ada dana-dana hibah yang bisa diserahkan. Karena dana hibah itu bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Itu mau organisasi, mau ormas, komunitas. Ini sudah kurangkum, Ren. Ini kamu kan punya lokal vokal kan? Lokal vokal kan? Itu mainan di pemerintah loh. Heeh. Sudah aku bikin kisi-kisi nih.
kenapa orang lain nggak bikin IO sendiri yang mainnya di perusahaannya kan? Ah, Kan sudah ada bocoran kayak gitu. Kenapa kalian nggak main di perusahaannya kan? iya. Susah nggak masuknya kalau di Sebenarnya perusahaan? sebenarnya gini, Rick, kita beda, kita ya kebetulan aku sharing sama Bontang kan, teman-teman Bontang, karena kebetulan teman-teman Bontang itu lebih mainnya justru di corporate, di perusahaan. Hmm, Nah, di Sangatta kenapa corporate itu jarang untuk menggunakan IO, karena mereka terbiasa dengan kepanitiaan di internal mereka, karena dulu kan susah cari IO. Di Sangatta kan IO bergerak pada saat era-era 2022-an ke atas. Paling kan WO aja dulu, wedding organizer aja yang aktif. Itu Rick. Jadi perusahaan-perusahaan itu dulu di Sangatta sampai sekarang tuh kadang masih nyaman dengan kepanitiaan mereka internal ya? internal. Nah, karena ya contohnya aja kayak family gathering yang seperti perusahaan-perusahaan yang sudah dijalani awal-awal tahun kayak gini kan. Hmm. Itu kebanyakan mereka kepanitiaannya dari perusahaan mereka sendiri. Kecuali kayak misalnya vendor foto, vendor sound system, ya Hmm. kan? Itu mereka bisa manggil masing-masing kan, tapi untuk ngeranikan acaranya kan mereka sendiri. Gitu. Nah, jadi perusahaan ini masih minim kalau di Sangatta untuk percaya kepada IO. Mungkin mereka juga nggak tahu nih keberadaan IO di Sangatta ini ada atau enggak. Itu. Ada banyak, nanti Hmm. kontak aja aku. Nah, itu dia. Makanya ini aku kasih tahu juga Nur ini Nur. Dia mau ngadain family gathering. Hmm. Sudah nanya-nanya IO kemarin. Ya IO lah Nur, masa kamu capek Iya, sendiri kerja kontak ya kan? Sugi. Salah bos, salah salah. Sudah. Sugi pengisi aja dia. Sama, oh Sugi dulu pernah kerja sama juga sama kami local market. Iya. Jadi untuk ngurusin sound-sound teman-teman yang mau cek sound, kemudian setting-setting alat itu. Cuma dia sekarang pembawa alat dia semenjak jadi barista. Hmm. Memang ada itu. Sudah dipecat. Anu lagi lagi. Sama anu lagi dia Rick. Rick, enggak yang aku heran. Yang aku yang aku heran itu Rick, ada bajunya. Oh, anu hantu polder. Penjinak buaya tuh. Aduh. Iya, aduh. Sugi. Sugi. Ya Ah, itulah. kacau. Sama sebenarnya ada teman-teman yang berpotensi tuh kayak Eba itu Abah tahu Abah. Ah. Abah tuh gila-gila sekarang foto-fotonya. Cuman dia konsumsi sendiri. Oh, ini anak ini kan semuanya lahir dari kerja ikhlas kerja tuntas kan? Iya, dulu ada geng itu kan kayak Iya. KT. Kerja ikhlas kerja tuntas jadi kita nggak memikirkan budget yang penting kita kerja lah intinya itu. Cuman ya itu sudah masa lalu. Mas Yopi juga bara productionnya juga udah nggak jalan lagi kan. Jadi itu sudah. Oh, Mas Yopi pakai ini sendiri ya, nama sendiri ya? Ya, Mas Yopi sudah ada vendor April Music sama Epic Plus Hah? Videotron. Epic Plus. Oh, Videotron. Nah, Mas Yopi juga punya efek efek semua tuh. Fire yang api itu udah beli beliau gara-gara pada saat itu kan nggak ada di Sangatta kan. Acara Iya. kami waktu Aska PSSI itu saya racunin. Mas Yop, ada kan ini? Akhirnya ada katanya awal tahun ini sudah ready. Wah, yuk kamu Ren, nanti kamu harus tanggung jawab pada acara terus. Iya. Karena ada terpakai itu barang itu. Terus apa asap-asap itu ada juga dia yang smoke CO2 ada dia juga. Iya. Tuh. Jadi kadang aku suka diteror Mbak Dian. Hmm. Kayak kemarin Rakornis itu kok nggak sama Mas Yopi? Kena teror sudah karena kan biasanya kan aku pasti sama sama mereka soundingnya. Tapi memang kebetulan Rakornis kemarin kita cuma hanya ngeraningkan acara aja, bukan secara keseluruhan megang vendor. Gitu. Dah, tutup aja lah contekan kan Ren. Sudah kamu bahas semua. Oh, ada contekan ternyata di situ. Contekan. Selain lighting, contekan itu. Iya. Apalagi ya pembahasan kita ya. Habis kayaknya Ren. Habis sudah ya, sudah Mentok. cukup. Ya mungkin kalau memang ada yang kurang jelas bisa sharing sama-sama, jangan jangan Iya, nanti kita halal bihalal aja dah.
Karena memang kita tuh hal-hal yang kita tidak ketahui ya sama halnya kayak misalnya kita malu bertanya ya sesat di jalan. Sebenarnya kita nih kurang akrab aja sih Ren, Itu sudah sengaja nih. pengatanya. Karena atau Harus juga mungkin akrab-akrab. segan menegur karena lama nggak ketemu kan. Cium aja pipinya langsung. Kalau ketemu kan langsung cium ya kan Brat? Nah kita kan sudah akrab kan, ayo sudah. Nah, itu dia. Berlaku untuk kaum Adam dan Hawa aja Brat itu. Iya, Kalau laki-laki bahaya nanti bahaya. LGBT. Jadi itulah seputaran mengenai event organizer, awal mula kenapa kita bergerak di event, yaitu karena basicnya dari awal itu tadi, dari SMP. Gokil, bisa dicontoh Ren, bisa Tapi dicontoh. memang rata-rata anak event itu pasti berawal dari sebelumnya backgroundnya anak musik pasti, Rik. Pasti. Karena referensinya dia selain ibaratnya orang lighting lah. Orang yang megang lighting kan itu bukan hanya sekedar nyalain lampu terus tiba-tiba nggak tahu tempo kan. Pasti ngikutin beat lagu di mana momen lighting itu dramatisnya dinyalakan. Nah, itu kan basicnya harus di musik juga dulu. Abdur bukan anak musik tapi Oh, dia anu dulu stand up comedy kan Abdur kan. Abdu ya. Ya karena ya sekelilingnya teman-temannya mungkin anak iya, musik. circle-nya kan memang anak Iya, musik. itu. Jadi itu basicnya pasti dari backgroundnya dari anak musik. Suka musik lah intinya itu. Jadi itu. Kayaknya pembahasan kita mentok Ren. Siap. Jam berapa nih? Terima kasih sudah datang ke kantor kami, Rik. Buset, jam 12 men, kerja aku besok. Oke, Ini kapan tayangnya nih? ini besok pagi dong. Besok pagi ya, oke, guys. Channelnya apa? Bincang Telir, bincang-bincang telir. Bincang-bincang telir di YouTube ya. Nanti kita share linknya semuanya di media sosial. Aku tadi baru mikirkan artinya telir. Baru di sini men. Iya itu nanti kan ditanya tuh apa itu telir. Karena dari dulu kita telir terus Sony juga telir. Sony ya. Sony telir. Bengkak otot. Nah Sony aja dulu anak bass. Sampai pantatnya botot joret sekarang. Kayaknya harus Sony juga tuh kamu undang tuh. Susah sudah undang. Iya kah? Karena banyak cewek di tempat gym kan. Aduh, iya juga sih betul. Aduh, susah. Bilang sekarang dia pakai sempak 2 lapis. Supaya kalau kajung enggak kelihatan nongol banget. Oke Ren, ya, terima kasih banyak sudah memberikan kuliah malam. Sebentar, aku ada oleh-oleh buat kamu nih. Apa itu? Tunggu. Nah, ini ada kenang-kenangan, Rick. Kenang-kenangan. Wah, ini untung aku kesini tadi. Kalau kamu yang kesana, aku udah dapetin. Nah, itu makanya kamu undang kesini. Ini ada baju pengurus sih sebenarnya ini. Jadi pengurus aja yang bisa punya ini, Rick. Jadi kamu suatu kehormatan sudah dapat kemeja Lokal Market 2023. Bisa sudah. Aldi Tahir pagi ini terus kalau kamu lihat Instagramnya. Wah, kalau begitu aku bisa ketemu Pak Kasmidi nih. Karena sudah punya ini. Iya, karena pengurus ya. Iya, karena pengurus. Pak Kasmidi. Iya. Nanti saya mau izin naik ke atas. Iya. Pakai baju ini. Paham sudah beliau tuh kalau kamu pakai ini. Nanti kalau ditanya kan, kamu siapa? Teman Randy, Pak. Minta uang. Gokil, tambah tampan, Ke pantai bisa. Iya. Anjing, status aja pengduda nih, anjing. Kenapa juga di podcast kamu ngomong? Tenang, Brat. Kamu bakalan selamanya, aku tidak selamanya. Kamu kapan nikah, Ren? Insya Allah. Iya, kamu jangan kalah sama istrimu nanti. Ya kan, Brat? Kalau bisa kamu menang, men. Curhat. Bukan. Supaya event berjalan terus. Iya, jangan sampai menghambat ya. Iya, Itu iya. 500 aja sebulan. Pas ya? Pas Rick ya? Pas dong. Oke, ini ada tulisannya Rick. Produk lokal eksis, ekonomi kutim bangkit. Nah, itu motonya 2023. 2024? Nanti masih dipikirkan.
Coming soon ya. Coming soon. Oke, Oke, makasih banyak. aku yang makasih Ren. Siap. Sudah dikasih wadah. Bisa sudah datangi Ini Pak Kasmidi. kalian lihat sendiri lah. Iya. Bekas-bekas perang. Sampai di sini dulu perbincangan telir kali ini. Terima kasih buat Randy. Semoga kedepannya lancar terus Ren ya. Amin. Sehat, nikah, punya anak, berhentian. Berhentian Ren. Berarti apa nih? Berhentian lihat cewek-cewek. Iya, Maksudnya ke depan aja lah pokoknya. Iya, intinya Keuangan lancar ya kan? Iyalah ya. Iya, keuangan lancar. Iya. Semua berkah lah. Dapur ngebul. Iya. Kantor makin besar ya kan? Berat. Amin. Iya. Pembangunan nanti pindah ke Seroni lagi. Tuh gila, kalian bayangkan seberapa banyak uangnya mereka ini. Pelan-pelan, Rick. Nggak apa-apa, semakin banyak orang sukses kan, Iya. di IPAN semakin memacu IO lainnya kan. Iya, anak-anak muda lah terutama. Baiklah kalau begitu kita akhiri perbincangan Siap. kali ini, brother. Terima kasih banyak.